Sekitar 70% permukaan bumi tertutup badan air asin yang kita sebut lautan. Dari bibir pantai yang dangkal hingga ke titik terdalam masih menyimpan banyak misteri. Lautan menyimpan kekayaan ekosistem yang luar biasa, namun belum sepenuhnya kita ketahui tentangnya. Perlahan, manusia mulai mencari tahu sedikit demi sedikit apa yang tersimpan di lautan. Di hamparan biru yang luas ini, semakin dalam kita menyelam, warna akan semakin berubah menjadi hitam. Kegelapan akan menyelimuti, sebab cahaya matahari punya batasan untuk menembus ke laut yang dalam. Kali ini, kita akan terus menyelam sampai pada titik minimum 1000 meter di bawah permukaan laut. Inilah zona Batial, atau dikenal juga dengan Midnight Zone. Kegelapan mengekang layaknya tengah malam, tapi kehidupan punya cara untuk beradaptasi. Kita akan melihat makhluk-makhluk penghuni di sini. Dari berbagai spesies hiu yang terkadang terlihat aneh, hiu Greenland mungkin termasuk dalam jajaran tersebut. Nama itu diberikan sesuai di mana mereka pertama kali terlihat, dengan panjang mencapai 6 meter dan berat hingga 1000 kg. Meskipun tidak sebesar hiu putih dan hiu paus, tapi mereka adalah salah satu spesies hiu terbesar. Hiu Greenland telah beradaptasi untuk hidup di tempat dingin di lingkaran Arktik. Untuk mengatasi suhu yang sangat dingin, hiu ini punya senyawa kimia dalam tubuhnya yang bernama TMAO, yang berfungsi sebagai anti beku, mencegah kristal es terbentuk di dalam tubuhnya, serta berfungsi menstabilkan protein di dalam tubuh. Meskipun tidak selalu berada di laut dalam, tapi setidaknya hiu Greenland masuk dalam list ini karena mereka bisa menyelam hingga kedalaman 1500 meter. Di laut yang dalam, dengan gerak lambat mereka menelusuri kegelapan. Ini adalah bentuk adaptasi untuk menghemat energi. Hiu Greenland juga punya metabolisme yang lambat dan menganugerahi mereka dengan umur yang panjang. Paling tidak, umurnya dapat mencapai 272 tahun, menjadikannya sebagai vertebrata yang berumur paling panjang. Jika kalian pernah berada dalam ruangan gelap dan terkejut dengan mata kucing yang berkilau, menunjukkan bahwa kucing punya penglihatan yang baik di kegelapan. Di laut dalam, ternyata peneliti telah menemukan ikan yang punya penglihatan seperti kucing, yang akhirnya membuat ikan ini dinamai Deep Sea Cat Shark. Lebih dari 100 spesies telah dideskripsikan oleh para ilmuwan. Hiu ini punya ukuran kecil, tidak lebih dari 1 meter. Makanannya pun hanya berupa ikan kecil, krustasea, cephalopoda, dan invertebrata kecil lainnya. Ditemukan hingga kedalaman 2200 meter. Punya mata dengan lapisan kristal kecil di belakang retina yang memantulkan cahaya kembali ke mata untuk meningkatkan penglihatan dalam kondisi cahaya redup, seperti apa yang ada pada kucing. Hidup di kedalaman dengan cahaya yang tidak menembus ke sini, sebagian organisme dipaksa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bila berbicara adaptasi unik organisme laut dalam, mungkin adalah bagaimana mereka mengatasi gelap dan menciptakan cahaya sendiri. Cahaya ini disebut bioluminesensi. Salah satu kegunaan bioluminesensi adalah untuk memancing. Inilah yang dilakukan oleh anglerfish. Anglerfish merupakan salah satu hewan laut dalam yang paling terkenal. Memanfaatkan simbiosis dengan bakteri, ikan ini punya alat pancing bercahaya dari reaksi kimia pada bakteri. Di Midnight Zone, makanan sangat sedikit dan jarang. Alih-alih menghabiskan energi untuk mengejar makanan, anglerfish yang lapar hanya mengeluarkan umpan bioluminesensi dan menunggu. Ujung yang bersinar memikat ikan kecil dan krustasea untuk mendekat. Lalu mulut besar dan gigi tajam ikan anglerfish mengatup untuk menyantapnya. Ada lebih dari 200 spesies anglerfish dalam ordo Loviformes. Tidak semuanya hidup di laut dalam, dan tidak semuanya punya pancing bercahaya. Mereka ada dalam berbagai macam bentuk dan ukuran, dan menempati berbagai habitat tergantung spesiesnya.
Anglerfish yang hidup di laut dalam dapat ditemukan hingga kedalaman 2.500 meter. Yang paling unik dari ikan ini mungkin bukan pancingnya, tapi dimorfi seksual dan cara mereka bereproduksi. Apa yang selama ini kita lihat semuanya adalah anglerfish betina, karena pejantan berukuran jauh lebih kecil, tumbuh hanya beberapa sentimeter panjangnya. Pada beberapa spesies, pejantan bersifat parasit, hidup dengan menempel secara permanen pada tubuh ikan betina dan memperoleh makanan darinya melalui darah. Sebagai gantinya, jantan memproduksi sel sperma untuk bereproduksi dan memastikan keberlangsungan spesiesnya. Jika kalian menganggap kalau anglerfish punya gigi yang mengerikan, maka jangan berhenti di sana. Laut dalam menyimpan ikan-ikan lain yang punya gigi tak kalah mengerikannya. Pada kegelapan yang menyelimuti, sebuah umpan bercahaya tampak menarik jika Anda adalah seekor ikan kecil. Sepertinya, tidak hanya anglerfish yang punya umpan bercahaya. Ini adalah dragonfish. Mereka punya umpan bioluminesensi untuk memikat mangsa, tetapi berbeda dengan anglerfish, sungut umpan milik dragonfish menjulur dari bawah rahang. Warna tubuhnya biasanya gelap, membuatnya sulit terlihat di kegelapan laut. Dipercaya pula, warna gelap dapat berguna untuk meredam pantulan cahaya dari umpan bioluminesensi yang dimilikinya. Di laut dalam seperti ini, memang banyak predator yang bermain dengan taktik kesabaran. Di sisi lain, tidak hanya dragonfish yang punya tubuh panjang. Ini adalah viperfish. Giginya yang seperti jarum merupakan kunci strategi berburu ikan ini. Dua taring depan yang terlihat dramatis menjorok dari bawah rahang hingga melewati matanya sendiri. Mungkin inilah kenapa kata viper disematkan pada namanya. Saat ikan ini membuka rahangnya, mulut mereka dapat terbuka cukup lebar untuk menelan mangsa, sementara giginya membentuk sangkar untuk mencegah mangsa melarikan diri. Viperfish memiliki kelenjar bernama fotofor yang menghasilkan cahaya bioluminesensi di sepanjang perutnya. Distribusi cahaya tersebut sangat mirip dengan distribusi cahaya di zona laut Twilight Zone dan Midnight Zone, sehingga sulit bagi predator yang lebih besar untuk melihat ikan tersebut. Sebuah taktik kamuflase yang disebut kontra-iluminasi, dengan menghasilkan cahaya yang sesuai dengan latar belakangnya, baik dalam hal kecerahan maupun panjang gelombang. Jika viperfish dan dragonfish punya tubuh memanjang, maka predator yang satu ini punya tubuh yang lebih membulat. Namun sama seperti keduanya, ia juga memiliki gigi mengerikan. Inilah fangtooth. Secara harfiah punya arti gigi taring. Punya penampilan yang mengerikan dengan rahang besar yang semakin ramping ke bagian ekor. Agar gigi panjangnya tidak menembus otak, mereka memiliki sepasang soket yang berlawanan di kedua sisi otak untuk mengakomodasi gigi saat mulut tertutup. Beberapa percaya kalau gigi taring milik fangtooth merupakan gigi terbesar dari semua ikan di lautan jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Saking besarnya, mulut mereka tidak bisa menutup sepenuhnya. Pada siang hari, ikan ini akan berada di kedalaman yang gelap gulita. Namun ketika malam tiba, mereka akan naik ke lapisan atas untuk mencari makan. Sebuah perilaku yang disebut migrasi diel, hal yang memang umum dilakukan para predator laut dalam. Viperfish dan dragonfish juga melakukan hal yang sama. Meskipun terlihat mengerikan, tapi sebenarnya viperfish, dragonfish, dan fangtooth adalah ikan yang berukuran kecil, biasanya tidak lebih dari telapak tangan manusia. Di laut dalam, kehidupan terkadang terlihat seperti di planet lain. Makhluk-makhluk yang seperti jelly ini sebenarnya adalah predator yang siap menjerat dengan tentakel-tentakel yang menjuntai panjang. Ubur-ubur punya ukuran yang cukup beragam, beberapa berukuran cukup besar. Apa yang kita lihat ini bukan kain yang hanyut di lautan. Ini adalah giant phantom jelly. Ukurannya lebih dari 1 meter, hidup pada kedalaman lebih dari 6.000 meter. Sementara yang bulat ini adalah big red jelly, punya ukuran 1 meter, hidup hingga kedalaman 2.100 meter. Kedua ubur-ubur tersebut cukup langka ditemukan para peneliti. Ubur-ubur yang tampak indah ini punya nama umum psychedelic jelly, hidup pada kedalaman 1.000 hingga 3.300 meter. Ukuran maksimum yang diketahui adalah 2,8 cm.
Spesies ini merupakan salah satu dari segelintir ubur-ubur yang melahirkan anak hidup. Di sisi lain, ubur-ubur yang berenang dengan tentakel di depan siap memangsa makhluk jelly lainnya. Ini adalah dinner plate jelly. Nama ini diberikan karena loncengnya yang pipih seperti piring makan. Hidup hingga kedalaman 2000 meter, berukuran 20 cm. Mereka adalah predator bagi sesama ubur-ubur, ubur-ubur sisir, siphonophore, dan salpa. Peneliti telah mencatat ubur-ubur ini telah memangsa 21 jenis makhluk jelly yang berbeda. Bioluminesensi tidak melulu digunakan untuk mendapatkan mangsa. Beberapa organisme menggunakannya untuk pertahanan diri. Cahaya yang memancar ini adalah seekor ubur-ubur yang diberi nama Deep-sea crown jelly. Berukuran 15 cm, hidup hingga kedalaman 5000 meter. Mereka adalah salah satu ubur-ubur yang paling umum di kedalaman laut. Ubur-ubur memang predator, tapi mereka bukan satu-satunya predator di kedalaman laut. Pertunjukan cahaya yang mereka lakukan sejauh yang diketahui berfungsi sebagai alarm. Uniknya, alarm ini bertujuan untuk menghindari predator dengan cara mengundang predator. Ketika Deep-sea crown jelly diserang oleh predator, ia akan mengaktifkan alarm bioluminesensi untuk menarik predator lain yang berukuran lebih besar, yang akan lebih tertarik dengan predator yang ingin memangsa ubur-ubur daripada ubur-ubur itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, ubur-ubur disebut jellyfish, tapi di lautan tidak hanya mereka yang punya nama jelly. Ini adalah comb jelly, atau ubur-ubur sisir dari filum Stenophora. Meskipun namanya mirip, tapi mereka bukan ubur-ubur sejati. Mereka memiliki 8 lempengan kecil mirip sirip yang digunakan untuk bergerak, bernama tenes, yang terdiri dari rambut-rambut bernama cilia. Barisan sisir ini dapat menciptakan efek pelangi yang indah. Makhluk seperti alien ini bernama Bloody Belly Comb Jelly, hidup hingga kedalaman 1500 meter, berukuran sekitar 16 cm. Warna merah hampir tidak terlihat di laut dalam, jadi warna merah tua terang yang menjadi asal-muasal nama ubur-ubur sisir ini sebenarnya membantunya bersembunyi dari predator. Sementara, makhluk yang tampak seperti sotong ini adalah Abyssal Comb Jelly, punya ukuran 7 cm dan hidup pada kedalaman 2800 meter. Makanan bagi predator ini terkadang mampu menghasilkan bioluminesensi, sehingga mangsa yang menyala di dalam perut dapat membuat mereka terlihat oleh predator lain. Oleh karena itu, warna merah tua pada perut Abyssal Comb Jelly berguna untuk menyerap cahaya bioluminesensi yang dihasilkan oleh mangsa. Fungsinya sama seperti Bloody Belly Comb Jelly, di mana warna merah sulit terlihat di kedalaman laut. Kita masih di dunia makhluk lunak tak bertulang belakang. Makhluk-makhluk bertentakel ini adalah anggota dari kelas Cephalopoda. Sebagian dari kita menyebutnya dengan cumi-cumi. Laut dalam juga menyimpan beberapa spesies cumi-cumi, sebagian besar berwarna merah seperti cumi-cumi laut dalam, cumi-cumi gurita, cumi-cumi stroberi, ataupun cumi-cumi vampir yang tampak menyeramkan ini. Seperti yang tadi dijelaskan, warna merah sulit terlihat di laut dalam. Namun warna merah bukan satu-satunya adaptasi untuk menyamarkan diri. Beberapa lebih memilih untuk menjadi transparan, seperti apa yang dilakukan oleh cumi-cumi kaca. Tapi, tentu mereka bukan satu-satunya yang punya adaptasi ini. Contoh lain dapat kita temui pada siput laut yang dinamai Mollusca misterius. Pada awal tahun 2000, peneliti menemukan makhluk aneh saat menyelam di laut dalam. Dengan struktur bertudung tebal di satu ujung, ekor datar dengan banyak tonjolan seperti jari di ujung lainnya, dan organ dalam berwarna-warni. Awalnya, peneliti kesulitan mengidentifikasi hewan tersebut. Namun akhirnya, peneliti yakin kalau itu adalah siput laut. Tidak seperti siput pada umumnya, Mollusca misterius unik karena menggunakan tudung berlubang untuk menyebak mangsa, seperti apa yang kita lihat pada tanaman Venus. Jika terancam, mereka dapat mengaktifkan bioluminesensi. Pada suatu kesempatan, para peneliti mengamati bahwa siput laut ini melepaskan tonjolan seperti jari yang bersinar dari ekornya, mirip kadal yang melepaskan ekornya sebagai umpan untuk mengalihkan predator. Pada Midnight Zone, di sebagian perairan, zona ini sudah menyentuh dasar laut. Di dasar,
kehidupan tidak kalah unik dengan mereka yang mengambang. Laut dalam tak selalu dipenuhi makhluk yang menurut mata manusia mengerikan, tapi juga indah dan cantik. Koral, atau biasa kita sebut karang, mungkin terlihat seperti tumbuhan tak berklorofil, tapi sebenarnya mereka adalah hewan. Dunia hewan tak melulu seperti apa yang ada dalam benak kita. Hewan tidak hanya mereka yang berkaki dan mampu berjalan, atau mereka yang bersirip dan mampu berenang. Kerajaan hewan lebih kompleks dari itu. Biasanya, karang memang ditemukan di laut dangkal, tapi beberapa spesies mampu hidup hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Seperti spesies cantik yang berwarna merah ini, bernama bubblegum coral. Atau koral yang satu ini yang dinamai bambu koral. Mungkin karena ketika peneliti menemukannya, mereka teringat dengan bambu. Karena bukan tumbuhan, koral tidak menghasilkan makanan sendiri. Mereka menangkap plankton dan partikel makanan lain yang hanyut. Mereka tumbuh sangat lambat, hanya beberapa sentimeter saja dalam setahun. Koral terbagi menjadi dua, yaitu koral keras dan koral lunak, dan penampilan mereka sesuai dengan namanya. Salah satu spesies koral lunak yang ditemukan pada laut dalam adalah mushroom soft coral. Ketika tentakel mereka menjulur, mereka menyerupai bunga yang indah. Ketika tentakel ditarik masuk, mereka lebih mirip dengan jamur. Di dasar laut, tidak hanya koral yang hidup di sini, ada juga anemon seperti spesies pom-pom anemon. Jika kalian ingat dengan serial SpongeBob, karakter ini terinspirasi oleh hewan yang ada di dunia nyata yang dinamai dengan sponge laut. Di laut dalam, ada beberapa spesies sponge yang mampu hidup pada kedalaman hingga 3000 meter. Yang warna kuning ini disebut dengan finger goblet sponge. Mereka adalah salah satu sponge terbesar di perairan Pasifik. Tubuhnya yang berbentuk corong dapat tumbuh hingga setinggi 2 meter. Sementara spesies yang ini disebut sponge harpa, karena memang mereka tampak seperti alat musik harpa. SpongeBob tentu punya teman setia bernama Patrick yang merupakan bintang laut. Sebagian spesies bintang laut mirip dengan apa yang sering kita gambar, seperti apa yang sedang kita lihat ini. Mereka adalah spiny star, salah satu bintang laut yang dapat ditemui di laut dalam. Tapi tidak semua bintang laut berbentuk seperti ini. Kalian harus lihat bintang laut yang satu ini, dikenal dengan basket star. Lengannya yang bercabang-cabang memiliki kait mikroskopis dan mengeluarkan lendir lengket untuk membantu menangkap mangsa planktonik. Hewan ini banyak ditemukan di gunung bawah laut, tempat di mana karang dan spons tumbuh subur. Kita masih berbicara tentang hewan berlengan banyak. Hewan yang tampak menyeramkan ini adalah laba-laba laut raksasa. Rupanya sangat mirip dengan laba-laba yang ada di darat, dan hewan ini juga bagian dari kelompok arthropoda. Alih-alih memintal jaring sutra yang halus untuk menjebak mangsa, laba-laba laut menggunakan belalai yang memanjang seperti tabung untuk menyeruput mangsanya. Di dasar laut dalam, hewan berlengan banyak lain yang kita kenal dengan gurita juga ada yang hidup di sini. Salah satu gurita yang hidup di laut dalam adalah flapjack octopus yang terlihat menggemaskan ini. Dengan mata besar dan sepasang sirip kecil yang tampak seperti telinga gajah. Tidak seperti gurita pada umumnya, flapjack octopus punya selaput di antara lengan-lengannya. Di laut dalam, banyak organisme yang bergantung pada sisa-sisa. Organisme mati yang berasal dari permukaan di atasnya akan tenggelam ke dasar laut. Di bawah, para penghuni pedalaman sangat menantikan ini. Hewan transparan ini dinamai babi laut. Tentu mereka bukan babi sungguhan. Babi laut mungkin mendapatkan namanya dari tubuhnya yang berwarna merah muda dan kecintaannya pada dasar laut yang berlumpur. Tetapi sebenarnya, babi laut adalah sejenis teripang. Di dasar laut dalam, babi laut cukup umum ditemukan. Hewan yang tampak aneh tetapi sangat menggemaskan ini memiliki kaki tabung di bagian bawah perut, punggung, dan di sekitar mulutnya, serta memiliki tentakel di mulutnya untuk mencari makanan di lumpur laut yang terdiri dari sepihan hewan mati yang jatuh dari permukaan. Babi laut bukan satu-satunya yang bergantung pada sisa-sisa dari permukaan. Ini adalah cacing balon dari ordo Terebelida. Dapat tumbuh hanya sekitar 3,6 cm dan hidup hingga kedalaman 2.500 meter. Mereka mengumpulkan dan memakan serpihan bahan organik yang tenggelam. Para pemulung ini sangat penting perannya dalam ekosistem sebagai bagian dari daur ulang nutrisi. Sementara cacing dari ordo Terebelida yang satu ini
punya rupa yang mirip dengan kelabang, tapi tentu mereka bukan kelabang. Ini adalah cacing pengebom, ukurannya sekitar 3 cm, hidup pada kedalaman 2.700 hingga 3.600 meter. Apa yang terlihat seperti kaki seribu ini sebenarnya adalah bulu-bulu yang digunakan cacing untuk bergerak. Cacing pengebom punya cara unik untuk mempertahankan diri, yang membuat mereka mendapatkan namanya. Terdapat 8 kantung cairan bioluminesensi tepat di belakang kepalanya. Saat terganggu, ia melepaskan bom yang meledak dengan cahaya hijau yang akan mengalihkan perhatian predator. Di tempat lain, anggota Ordo Terebelida memilih tempat yang sangat ekstrim untuk hidup. Pada beberapa titik perairan di dunia, kita dapat menemui tempat di mana air super panas menyembur dari kerak bumi. Sebuah lokasi yang dinamai ventilasi hidrotermal. Uniknya, di tempat seperti ini bukan berarti kehidupan tidak ada. Inilah cacing Pompei. Nama ini mengacu pada kota Romawi kuno bernama Pompei yang hancur oleh hujan abu dari letusan gunung berapi. Cacing Pompei dapat tumbuh hingga 15 cm dan hidup pada kedalaman 1.500 hingga 3.500 meter. Mereka tinggal di tabung dekat ventilasi hidrotermal. Yang paling menarik adalah ujung ekor cacing ini berada dalam tabung dengan suhu setinggi 80 derajat Celcius. Manusia mustahil bertahan di suhu sepanas itu. Sementara kepala cacing yang mencuat berada di air yang lebih dingin dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Para ilmuwan berusaha memahami bagaimana cacing Pompei dapat menahan suhu ekstrim seperti itu. Hingga akhirnya, hal itu terungkap lewat organisme kecil bernama bakteri. Bakteri membentuk penutup seperti bulu domba di punggung cacing Pompei dan hidup dalam simbiosis bersama cacing Pompei. Cacing mengeluarkan lendir dari kelenjar kecil di punggungnya untuk memberi makan bakteri, dan sebagai gantinya, lapisan bakteri membantu cacing agar tetap dingin. Kita masih berada di ventilasi hidrotermal. Ternyata tidak hanya cacing Pompei yang ada di sini. Di tempat seperti ini, koloni cacing besar juga menjadikannya rumah. Gerombolan ini adalah cacing tabung raksasa. Sesuai namanya, mereka berukuran cukup besar, dapat tumbuh hingga 2 meter, dan hidup pada kedalaman 1.900 hingga 3.600 meter. Bakteri yang hidup di dalam ususnya mengubah sulfur yang sangat kaya di tempat vulkanik seperti ini untuk menjadi energi bagi mereka. Yang berwarna merah ini adalah insang mereka, sengaja mencuat untuk menjangkau air yang lebih dingin dan kaya oksigen. Tapi insang ini sangat rentan terhadap predator. Tapi tidak perlu khawatir, cacing tersebut dapat dengan cepat menarik insang mereka ke dalam tabung jika predator yang lapar seperti kepiting mendekat untuk mencari makan. Sebelum beranjak, mari kita berkenalan sedikit dengan cacing-cacing lain yang hidup di laut dalam yang juga tidak kalah uniknya. Seperti cacing yang satu ini, yang secara harfiah namanya berarti cacing pantat babi, yang dinampakkan demikian mungkin karena bentuknya. Dari cacing, kini kita sedang melihat kelompok hewan lainnya yang mungkin jarang kita ketahui. Benda yang tampak pasif ini adalah hewan bernama Siphonophore. Mereka tidak pasif, mereka bergerak dengan tenaga mereka sendiri. Mungkin hewan ini terlihat seperti organisme sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang kalian lihat ini bukanlah satu individu. Siphonophore adalah organisme kolonial yang bekerja sama menjadi satu kesatuan yang terhubung satu sama lain dalam sebuah rantai. Beberapa bagian bertugas menggerakkan dan mengendalikan koloni, yang lainnya bertugas untuk makan, pertahanan diri, dan reproduksi. Mereka sangat rapuh, sentuhan kecil dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, di laut dalam, spesies Siphonophore biasanya berukuran lebih besar dari yang ada di permukaan yang lebih dangkal. Di sini, mereka terbebas dari arus laut yang kuat dan permukaan tajam yang dapat merusak tubuh mereka. Siphonophore adalah hewan yang sangat cantik. Mereka menebarkan jaring tentakel untuk menjerat mangsa dan merupakan predator penting dalam ekosistem laut. Tapi jangan bayangkan mereka seperti hiu yang perkasa. Makanan Siphonophore adalah organisme kecil seperti ikan kecil, plankton, dan krill. Namun ada juga yang memakan ubur-ubur hingga cumi-cumi, tergantung spesiesnya. Apa yang kalian lihat ini dinamai Angler Siphonophore, hidup pada kedalaman 1.600 hingga 2.400 meter di Laut Pasifik. Sesuai namanya, mereka punya cara untuk memancing mangsa. Di kegelapan total laut dalam,
membuat umpan bercahaya yang menyerupai krustasea miliknya dengan mudah terlihat, menarik ikan kecil ke dalam perangkap. Sementara spesies lainnya benar-benar punya warna merah tua yang menakjubkan dan indah. Spesies yang satu ini juga hidup di perairan Pasifik pada kedalaman 500 hingga 1500 meter, punya panjang sekitar 30 cm. Spesies lainnya juga tidak kalah indah. Ini adalah woolly siphonophore, dinamai demikian karena terlihat seperti ditutupi bulu, namun sebenarnya itu adalah tentakel mereka. Hidup hingga kedalaman 1800 meter, mereka terlihat cantik, memanjang hingga 5 meter atau mungkin lebih, melebihi panjang dari paus biru. Jika semua penghuni laut dalam tampak aneh, mungkin ikan yang satu ini adalah yang paling aneh. Memiliki kepala transparan dengan raut wajah sedih, namun sebenarnya itu bukanlah wajah mereka yang sesungguhnya. Ini adalah barrel eye fish. Nama ini punya arti ikan bermata gentong, jadi bukan kepala transparan yang membuat mereka diberi nama, melainkan mata yang ada di dalamnya. Dua lekukan kecil di tempat mata biasanya muncul pada ikan lain, sebenarnya adalah organ penciuman dari barrel eye fish, dan mata mereka bukanlah yang itu, melainkan dua bola hijau menyala di belakang wajahnya yang menatap ke atas kepalanya. Selain membantu mereka melihat, kubah transparan pada kepalanya juga berperan melindungi mata ikan ini. Dulunya, ilmuwan menduga kalau mata barrel eye fish terfiksasi dan hanya bisa melihat ke atas. Namun penelitian terbaru menunjukkan kalau ikan ini dapat memutar matanya ke depan. Masih banyak yang belum dipelajari dari mereka. Peneliti menduga kalau mereka adalah pencuri makanan dari siphonophore, dan kubah transparan ini akan melindungi mata ikan dari sel-sel penyengat milik siphonophore. Kita masih berbicara soal mata. Ikan bermata besar ini mungkin terlihat seperti buta, tapi sebenarnya itu salah. Ini adalah red tail fish yang hidup hingga kedalaman 4000 meter. Mata biru besar ini justru memberikan penglihatan yang sangat baik di kegelapan laut dalam. Bahkan ikan ini dapat melihat sekilas kedipan bioluminesensi yang paling samar yang dihasilkan oleh hewan laut dalam. Penglihatan yang tajam membantu mereka menemukan mangsa. Selain penglihatan, red tail fish juga mengandalkan indera lain seperti penciuman dan sentuhan untuk mencari makan. Ikan ini memiliki hidung untuk mendeteksi bangkai yang membusuk, dan sungut sensitif di dagunya dapat mendeteksi krustasea kecil atau cacing yang menggeliat di lumpur di bawahnya. Jika red tail fish punya penglihatan yang baik, ikan berwarna merah ini justru punya penglihatan yang sangat buruk. Ini adalah whale fish. Mereka hidup pada kedalaman 1500 hingga 3500 meter. Mata ikan ini kurang berkembang dan kecil, bahkan matanya tidak memiliki lensa dan tidak mampu membentuk gambar. Di laut dalam, organisme punya dua opsi soal penglihatan untuk mengatasi minimnya cahaya di sini, yaitu meningkatkan indera penglihatan atau menguranginya dan mengembangkan indera lain sebagai penggantinya. Di sini, whale fish mengandalkan jaringan pori-pori sensorik yang membentang di atas kepala dan sepanjang tubuhnya. Pori-pori tersebut merasakan getaran di dalam air dan memungkinkan mereka mendeteksi ketika predator atau mangsa berada di dekatnya. Laut dalam menyimpan begitu banyak misteri. Di masa lalu, manusia menciptakan mitos-mitos tentang monster laut yang sebenarnya hanyalah respon dari ketidaktahuan manusia tentang apa yang ada di dalam sana. Kini dengan bantuan teknologi, setidaknya telah mengupdate pengetahuan kita akan apa yang disimpan lautan. Meskipun masih banyak yang menjadi misteri, bahkan semua penghuni yang tadi kita bahas pun masih banyak yang harus dipelajari dari mereka. Kita telah sedikit menelusuri apa yang ada di Midnight Zone, tapi tahukah kalian, ini bukanlah zona terdalam dari lautan. Masih ada zona yang jauh lebih dalam lagi. Mungkin lain waktu kita bisa menelusuri di video yang berbeda. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria.
Scan QR berikut atau klik link di deskripsi.